Halo teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai isu-isu yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu isu mengenai RKUHP. Nah, kali ini saya sebagai hostnya, perkenalkan nama saya Hasta Fitriandanu dengan dua narasumber kita, yakni yang pertama ada Mbak Naula Kamil Robina dan yang kedua ada Mbak Talita Safamailia Nugroho. Nah, coba kita mulai ya. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa sih RKUHP itu. Jadi RKUHP adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, karena ini sifatnya rancangan undang-undang, maka yang menentukan ya pembuat undang-undang, yaitu DPR. Santai saja, jangan tegang. Nah, rapat RKUHP kemarin diikuti oleh 342 anggota DPR, juga diikuti oleh perwakilan pemerintahan seperti Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian atau lembaga lainnya. Nah, menurut kalian aneh gak sih kira-kira rancangan undang-undang ini disahkan secara tiba-tiba dengan proses yang super cepat? Dari data yang saya peroleh, daftar inventaris masalah atau DIM yang berisikan ribuan masalah hukum diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari saja. Nah, setelah itu panitia kerja yang membahas RUU ini juga dibentuk hanya dalam waktu 2 hari saja. Berarti dalam 2 hari itu bentuk panitia langsung pengesahan gitu. Nah, itu dia. Jadi kan mereka ya membuat kita curiga tuh harusnya. Iya. BPUPKI saja. Saya rasa tidak semudah itu membuatnya menentukan panitianya. Kemudian ada lagi statement yang menyebutkan proses legislasinya dianggap diam-diam, juga minim transparansi publik. Jika kita bandingkan RUU ini dengan RUU perampasan aset ya, itu kan sudah dari lama sekali, kalau tidak salah mulai dibahas itu tahun 2023 sampai sekarang. Nah, masih macet nampaknya, belum maju. Nah, tapi yang RKUHP ini disahkan secepat-cepatnya. Bagaimana pendapat kalian? Saya persilahkan untuk narasumber Mbak Talita dulu menjawab. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab. Menurut opini saya, menurut saya RKUHP ini memang benar-benar terasa cepat sekali disahkan dibanding dengan RU lainnya, rancangan undang-undang lainnya. Nah, saya juga bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih urgensi dari disahkannya RUU-KUHP ini? Dari itu, lalu apa manfaatnya bagi pemerintah maupun bagi rakyat? Nah, saya sudah membaca beberapa pasal-pasalnya, dan itu menurut saya ada beberapa pasal yang masih harus dikaji ulang, karena menurut saya itu tidak terlalu urgent untuk dilaksanakan dibandingkan dengan tadi yang sudah Pak Hesta katakan, yaitu RUU perampasan aset ya. Menurut saya itu juga lebih urgent, seperti itu. Kalau dari media yang saya dapat, urgensinya itu karena katanya untuk memperlancar proses penegakan hukum. Jadi kan
proses ini kan RKUHP kan udah ada dari lama. Jadi RKUHP yang dulu itu sudah dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Nah, jadi mereka dalam maksudnya ya lembaga tercinta kita, lembaga DPR membuat rancangan undang-undang yang baru. Nah, kan dinilai lebih modern, tapi kan masalahnya itu tadi seperti pertimbangannya terlalu cepat, seperti yang dikatakan Mbak Talita tadi, masih banyak kekurangan kan di dalamnya kan. Nah, Benar sekali. jadi gimana kalau menurut Mbak Nana pendapatnya? Kalau menurut saya sih ya betul ya, terlalu cepat ya, karena urgensi dari peraturan-peraturan lain itu tuh masih ada yang lebih urgent gitu. Jadi kenapa yang satu ini tuh malah tiba-tiba aja udah disahkan seperti itu. Nah, jadi ya ini semua menimbulkan pertanyaan ya jadi bagi kita ya. Iya, banyak menimbulkan tanda tanya besar bagi kami juga. Nah, selanjutnya yaitu tentang ini sumber dari tempo.co. Pernyataannya ya, Koalisi Masyarakat Sipil mencatatkan setidaknya terdapat 40 poin masalah sesuai dengan yang disebutkan Mbak Talita tadi kan masih banyak kekurangannya. 40 poin masalah itu masih perlu dikoreksi. Misalnya aturan tentang penangkapan atau penahanan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Kira-kira sudah pada tahu belum tentang itu? Setahu saya polisi bisa menyadap HP ya. Iya benar. Jadi kan ya banyak yang menilai itu melanggar privasi setiap orang. Itu katanya tanpa surat dari apa sih? Hakim. Iya. Itu juga udah dibolehin gitu. Iya, dengar-dengar seperti itu. Dan ini nanti akan diberlakukan mulai tahun 2026. Jadi kan sudah tinggal 1 bulan lagi tuh kurang lebih tuh. Iya, bentar lagi. Kalian siap nggak? Siap. Nggak siap. Nggak siap HP-nya dibongkar-bongkar gitu nggak siap. Kan kayak apa ya? Buat penyelidikan kan, tapi kan gimana kalau misalnya ternyata mereka itu salah sasaran? Oh, maksudnya salah tangkap gitu iya, kan? atau malah digunakan untuk penyalahgunaan. Oh gitu. iya iya. Itu kan bisa. Iya. Jadi kita udah gak punya privasi ya? Iya. Selain itu apakah penyadapan dan lain-lain ini tuh kalau misalnya salah sasaran, lalu ternyata tersangkanya itu sudah ditelanjangi informasinya, Oh iya, ya. paham. Namun ternyata dia bukan tersangka. Nah, apakah itu ada kompensasinya? Nah itu juga saya belum tahu nggak sejauh itu. Ya dari percakapan ini saja kita masih tahu ya banyak kekurangan tadi ya. Benar sekali. Selanjutnya dari pernyataan ini ada di salah satu slide yang mengikut sertakan nama dari ketua atau saat ini mungkin sudah tidak ya. Pokoknya dulu beliau orang yang berpengaruh di Undip, di BEM Undip terutama, yaitu beliau Mas Del Pedro Marhen. Nah, beliau saat ini kan sedang ditahan. Namun di slide itu ditemukan nama beliau sebagai partisipan dalam rapat tersebut, dalam rapat pengesahan RKUHP ini. Nah, bagaimana sih pendapat kalian mengenai partisipasi palsu? Kan beliau kan sedang ditahan, jadi tidak mungkin ikut berpartisipasi kan dalam pengesahan RKUHP ini. Siapa dulu nih? Menurut saya Mbak Talita dulu, ya. kacau sih, bisa-bisa ada nama orang yang sedang ditahan itu tercantum di dalam pengesahan tadi ya, ikut serta mengikuti jalannya rapat gitu ya. Nah,
apakah ketua BEM tersebut benar-benar ada atau namanya hanya diselundupkan di situ Dicatutkan untuk, gitu ya? untuk menambahkan partisipan begitu. Biar dianggap itu ya sudah mewakili semua pihak ya. Iya. Padahal kan setahu saya BEM Undip sendiri menyatakan tidak akan dan tidak menghadiri rapat RKUHP ini. Ketuanya yang baru pun menyatakan juga mereka mengajukan apa ya? Penolakan. Iya, mengajukan penolakan dan pernyataan untuk DPR segera meminta maaf dan menghapus nama Del Pedro Marhen dari anggota partisipan tadi. Ya mungkin saja ada partisipan palsu lain ya yang juga ikut dalam dicatut di RKUHP ini. Oh iya, kita belum tanya pendapatnya Mbak Nana. Gimana tentang pencatutan nama ini? Ya parah sih, soalnya iya kan kayak yang tadi udah dijelasin sama Mbak Talita, kalau emang dia beneran ditahan itu kan nggak apa ya, kemungkinannya kecil banget ya dia ikut berpartisipasi dalam rancangan undang-undang itu. Iya. Tapi kalau misalnya kemungkinan selain hanya menyebelkan nama, atau mungkin apakah ada kerjasama orang-orang yang di situ. Berarti ini nggak mewakilkan seluruh lapisan masyarakat dong. Iya, enggak. Kan ada dari pihak Undip, misalkan ya selain Undip ada juga beberapa kampus lain yang ikut menyatakan tidak setuju ya. Namun mereka bilang rapat ini telah disetujui dari berbagai belahan pihak, salah satunya akademisi. Jadi menuai pertanyaan ya sebenarnya ya. Berarti jelas enggak transparan. Iya, tidak transparan. Nah, ini gimana ini? Selanjutnya ada ini. Menurut kalian, kan kita topik di kelompok kita kan tentang bela negara. Nah, jika isu tentang RKUHP ini dihubungkan dengan bela negara, kira-kira arahnya negatif atau positif? Menurut saya ada pro kontranya ya, tentu ada pro dan kontra. Bisa saja kita akademisi mahasiswa melakukan demonstrasi untuk penolakan RUU tersebut, kayak tidak dilaksanakan di tahun depan gitu ya. Iya. Tapi itu juga bisa menimbulkan kejadian lain dari demo, terus setelah itu iya. keributan. Nah di situ kita sebenarnya niatnya positif nih, mau membuka jalan untuk rakyat agar hak-haknya itu bisa diberikan begitu. Tapi kalau misal melakukan demo lalu ada keributan, lalu kita malah dicap sebagai pihak yang rusuh begitu. Oh iya paham. Nah, jadi ada pro dan kontranya nih menurut saya. Pronya di mana, Pak? Pronya itu gimana ya ngomongnya? Pronya maksudnya ini pro untuk masyarakat? Iya, pro untuk masyarakat. Jadi pronya bisa turun ke jalan. Ya, kita berarti masih ada kemungkinan untuk kita berusaha supaya RUU ini tidak jadi dijalankan ya. Iya, begitu. Kalau dari Mbak Nana, pro atau kontra? Positif atau negatif? Jika dikaitkan dengan bela negara nih, kalau dari Mbak Talita kan bela negaranya kita sebagai mahasiswa atau rakyat bisa menyuarakan, bahkan berdemo katanya, tapi terlalu beresiko. Iya. Kalau dari Mbak Nana, kira-kira gimana bagusnya? Lebih ke negatif sih ya, soalnya kan dari awal, dari penyusunannya aja kan udah gak jelas. Oh iya ya, tuh, masih udah gak jelas, cepet banget tiba-tiba disahkan, terus gak transparan gitu kan. Dan kalaupun misal
ya ada hak untuk berdemo seperti tadi ya, tapi Iya. apa enggak malah apa ya kemungkinan diubahnya itu akan sangat kecil kan? Oh iya, berhubung ini juga kan sudah akhir tahun 2025 ya, 1 bulan lagi. Ya, 1 bulan lagi sudah 2026. Berarti sudah mau memasuki Udah mau dijalankan. iya, udah mau dijalankan ya. Jadi gimana tadi? Lebih susah, jadi lebih negatif aja. Jadi apa ya, kalau untuk menyuarakan pendapat itu juga susah karena kemungkinan diterimanya itu sangat kecil. Oh iya. Nanti malah ya nanti bisa terjadi keributan kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi RKUHP ini supaya tidak terjadi keributan atau masalah yang lebih besar lagi? Apa kita harus mengalah? Harus nurut saja lama-lama jadi budak atau apa maksudnya? Kan secara tidak langsung ini kan bisa merugikan seluruh warga negara toh? Iya, benar. Merugikan banyak sekali pihak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mbak Talita dulu deh. Apa ya? Mungkin bisa melakukan sosialisasi terkait RKUHP ini supaya masyarakat itu bisa lebih aware. Oh, lebih tahu. Iya, lebih tahu. Oh iya. Masyarakat itu bisa memiliki dasar-dasar politik yang baik, seperti apa sih yang sudah terjadi di negara kita, apa aja sih RUU yang misal disahkan itu akan berakibat apa ke kita gitu, seperti itu. Menurut saya mungkin bisa dilakukan sosialisasi seperti itu agar masyarakat bisa lebih tahu, lebih aware akan peraturan Baru tadi. ya peraturan baru yang disahkan. Kalau dari Mbak Nana, kira-kira kita gimana untuk merespon ini? Tapi kalau nggak demo nggak didengar. Iya. Kita demo aja nggak pun didengar. nggak makanya. Jadi susahnya itu ya. Jadi kalau sosialisasi tadi masuk sih ya betul, tapi kalau biar diubah biar bisa apa ya direvisi atau apalah itu Sepertinya harusnya emang demo ya. Iya, sepertinya tidak bisa. kita yang orang biasa itu tidak bisa melakukan itu. Tadi saya sempat ada baca. Ini tahu dari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pak Prabowo untuk ini sementara mengganti rancangan undang-undang dengan Perpres atau apa gitu. Peraturan presiden. Nah, jadi untuk sementara pakai itu dulu selagi RKUHP ini ditinjau ulang ya, disesuaikan lagi. Setuju kah kalian? Kalau menurut hostnya sendiri, apakah Oh, setuju? saya netral. Harus netral kayaknya. Tapi Perpres itu buat perancangannya gimana ini? Apa ya? Iya. Isinya Belum tahu tahu juga ya. ya. Saya juga belum baca. Namun ya mengingat tadi kata para koalisi masyarakat sipil ada 40 poin masalah sendiri. 40 poin, 40 enggak sedikit loh. Ya itu kayaknya lebih baik sih. Lebih baik. Ya, ya, tapi apa ya belum tahu isinya ya, tergantung isinya juga ya. Oh iya. Tapi kalau RUKHP. Nah, Tapi kalau RKUHP-nya lebih negatif ya kayaknya mending pakai yang Perpres dulu aja. iya. Berarti untuk sementara kita harus apa? Kita sebagai mahasiswa deh, apa yang bisa kita lakuin? Mungkin bisa memperkaya diri. Iya, Dengan informasi-informasi terbaru, kayak update informasi terbaru dari berita atau media sosial lain terkait ini rancangan baru ini. Jadi kalau dari Mbak Talita, kita sebagai mahasiswa lebih baik jika terus update ya. Iya. Update apa namanya? Update politik. Nah, Ya, update. melek politik. Melek politik. Kalau update di pikiran saya update status. Juga tadi juga sempat disebutkan Mbak Talita, kita bisa melakukan sosialisasi supaya nggak cuma kita yang tahu, jadi Iya. orang-orang sekitar juga tahu. Oke, terima kasih dari Mbak Talita. Selanjutnya Mbak Nana.
Sebagai mahasiswa apa yang bisa kita lakukan? Kayak apa ya, menghindari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Iya, bisa menghindari hal yang menimbulkan kecurigaan. Maksudnya kecurigaan dari siapa? Dari pihak-pihak, jadi kayak apa ya, kita cari aman aja gitu, jadi biar nggak, kalau itu emang udah berjalan, biar kita nggak dicari-cari informasi privasi yang kita buka-buka gitu. Oh iya, berarti lebih baik kita cari aman aja. iya, jangan ngapain dulu gitu. Jangan neko-neko. Jangan neko-neko. Oke. Jadi dari Mbak Nana sarannya jangan neko-neko ya teman-teman ya. Baik, sudah ya, saya cukupkan ya pembahasan tentang RKUHP ini, pembahasan yang cukup menarik dan kontroversial bisa dibilang. Peraturan yang disahkan sebenarnya sudah dari lama, namun tidak lebih lama dari perampasan aset. Bahkan dinilai sebagian masyarakat prosesnya cenderung gerusa-gerusu. Nah, sekian dari kami. Terima kasih untuk narasumber pertama Mbak Nana dan narasumber kedua Mbak Talita. Saya sebagai host, saya Hasta Fitriandanu sebagai host. Izin untuk pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.